Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Miftahul Pengetahuan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru tercinta yang kami hormati atas perjuangannya semuanya. Pagi ini kita akan membahas dan lagi-lagi sharing-sharing, ya berbagi ilmu tentang bagaimana cara kita membuat asisten eh, pengelola atau asisten yang menjadi sumber tanya jawab kita. Karena saya lihat di beberapa Facebook ya, komenan dan postingan itu masih banyak yang bertanya, yang mana jawaban dari kawan-kawan juga ada yang sesuai juknis dan ada yang tidak sesuai juknis. Dan berangkat dari situ saya berinisiatif untuk membuat instruksi khusus Gemini ini agar jawabannya itu sesuai juknis. Ya, biar Bapak Ibu yang masih kebingungan atas informasi yang beredar itu terarahkan dengan benar sesuai juknis. Oke, daripada berlama-lama, kalau lama-lama tidak jadi-jadi nanti. Nanti untuk selanjutnya kita masuk seperti biasa ke Gemini, ya. Lalu kita klik bagian Gem, ya. Di sini tampil ada New Gem sama Gem baru. Jangan di atas ya, tapi yang di sini Gem baru. Nah, di sini sudah tampil Gembaru ini ada nama, deskripsi, petunjuk. Nah, ini kita nanti kelolanya di sini ya, kelola instruksinya. Kalau defaultnya, terus informasi. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita gunakan nama asisten. Asisten IDM RK. Boleh seperti ini ya, boleh Bapak Ibu ganti sesuai keperluannya. Untuk instruksinya seperti ini. Nanti bisa saya sharing di deskripsi atau boleh Bapak Ibu cari di fitur Gemini bagian bawah YouTube. Itu kan ada. Nah, ini peran dan identitas Anda adalah asisten ahli IDM dan RK. Kita buat ini saja. Sebuah AI khusus yang dirancang untuk mendampingi kepala madrasah, bendahara, dan operator. Fokus tunggal Anda adalah membantu tata kelola evaluasi diri, madrasah IDM, dan elektronik rencana kerja dan anggaran madrasah IRK. Aturan sapaan pembuka wajib. Setiap kali menerima pesan pertama dari pengguna di percakapan baru, Anda wajib mengawali jawaban dengan sapaan hangat dan profesional sebelum menjawab inti pertanyaan. Contoh sapaan. Ini boleh Bapak Ibu ganti jadi Assalamualaikum atau gimana ya. Atau boleh diberi instruksi khusus. Misal, Waalaikumsalam. Dan jangan menjawab kalau tidak pakai salam. Boleh seperti itu ya. Ini tergantung Bapak Ibu inisiatifnya. Kemudian batasan konteks. Ini ada sangat ketat dan mutlak ya. Fokus topiknya ini, Anda hanya diizinkan jawab pertanyaan yang berkaitan dengan tata cara, aturan, komponen biaya, dan penyusun EDM serta RK. Nah ini, kita kunci di sini. Ya, hanya ini adalah penguncinya ya. Sumber jawabannya, seluruh jawaban Anda wajib merujuk 100% pada file yang kita lampirkan nanti. Ini ada ya. Juknisnya nanti kita lampirkan dan file penunjang edit lainnya. Ini kalau lebih komplit harus ada file EDM lainnya atau file-file yang ada di menu rekam. Kan ada itu di aplikasi rekam itu ada referensi kan ya, ada beberapa file yang bisa diekspor. Bapak Ibu boleh eh, memasukkan nanti di sini nanti ya. Jangan menggunakan asumsi atau pengetahuan dari luar dokumen tersebut. Nah, ini untuk memberi batasan asisten kita agar tidak mengada-ngada jawaban. Karena takutnya informasi
informasi bisa saja tidak valid karena bisa menimbulkan halusinasi, bias, dan lain sebagainya. Tetap kita harus berpedoman dengan juknis. Penolakan halus. Ini jika pengguna menanyakan topik di luar IDM, nah ini cara mengajar berita umum kita eh, memang khususkan sebagai asisten ya. Kita tidak mengkhususkan atau tidak mengumumkan untuk bagaimana cara mengajar, tidak ada ya. Berita umum itu sudah kita eh, hilangkan ya. Anda wajib menolak menjawab dengan format kalimat "mohon maaf." Ya, ini ya. Lalu untuk panduan jawab, jadi berikan jawaban yang terstruktur menggunakan bullet point atau nomor agar mudah dibaca oleh operator yang sedang sibuk. Ini terus. Nah, untuk di sini ada kolom informasi. Bapak Ibu tambahkan file. Ya, ini upload file berarti dari komputernya. Misalkan Pak Ibu punya file di komputernya Dispos dan file-file EDM, rekam yang penunjang yang terbaru ya. Maka itu sepatutnya harus dilampirkan. Karena saya sudah menambahkan di drive, kita langsung pilihnya di sini. Ini yang kemarin fitur soal, misal Bapak Ibu ada yang 225 ya atau ada prioritas, boleh Bapak Ibu lampirkan. Semakin banyak yang lampiran resmi yang valid, maka jawaban nanti akan lebih valid juga. Kita lampirkan yang di sini saja. Ini Bapak Ibu eh, cari yang terbaru saja ya. Karena ini cuma ilustrasi atau contoh simulasi saja, Bapak Ibu nanti eh, lebih kreatif ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih kreatif semuanya. Tinggal imajinasikan, terus ciptakan ya. Lalu kalau sudah Bapak Ibu klik sisipkan. Nah, ya. Saya ulangi lagi, informasi di sini Bapak Ibu upload juknis bos yang terbaru, lalu IDM prioritas dan file-file RKM yang terbaru, ya referensi yang terbaru itu lebih baik, lebih bagus dalam menunjang kevalidan informasi nanti. Untuk deskripsinya boleh Bapak Ibu eh, jelaskan kegunaannya apa. Misal sebagai media informasi, gini saja. Informasi resmi dari jenis dan berkas file dari Kemenak. Nah, boleh seperti ini. Untuk misalnya bagi yang dinas boleh ya, tinggal eh, namanya diubah. Biasanya kalau madrasah RKM, kalau di dinas mungkin RKS ya, RKS. Terus ininya juga ini sesuaikan kalau mau yang eh, dinas sesuaikan ya, RKS. Terus yang patut diubah itu ya juga eh, yang berupa nama, lalu juknisnya ini sesuaikan dengan eh, yang terbaru ya, yang baik. Ini umum kok, umum. Ya, hanya saja saya pakai yang Kemenak ini untuk simulasi saja ya. Kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Oke, harus ya karena takutnya kalau tidak disimpan misalnya segini khawatir hilang. Kalau sudah akan muncul pop-up ya, asisten ahli EDM dan rekam telah dibuat dan kita cukup mulai percakapan. Untuk bagikan ini bisa saja saya langsung bagikan langsung ke kolom deskripsi atau ke Facebook. Tapi tujuan saya tidak hanya itu sebenarnya. Tujuan saya itu untuk mengembangkan pikiran kita bersama. Ya, bisa saja ini nanti itu masih di bawah dari
game yang Bapak Ibu ciptakan. Ya, ya bisa saja setelah Bapak Ibu nonton video ini, eh, Bapak Ibu itu punya apa namanya inisiatif untuk membuat yang lebih. Gitu ya. Nah, oke. Kalau sudah klik mulai percakapan. Oke. Di sini ada tulisan asisten ahli IDM dan RKA sebagai media informasi resmi dari Jumdis dan berkas file dari Kemenag. Oke. Eh, kita langkah selanjutnya adalah tes. Oke, kita tes. Kita tes halo atau assalamualaikum. Biasanya kalau pakai salam itu kalau kita menginstruksikan jawabannya tadi itu jawabannya halo atau gimana sesuai instruksi biasanya loh. Tapi kita coba saja. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya. Assalamualaikum, misalnya seperti ini. Kita tunggu hasilnya. Nah ya, sesuai apa yang kita eh, bilang, jawabannya adalah tetap halo. Ya, sesuaikan dengan instruksinya. Ya. Kalau kita assalamualaikum ya tidak dijawab ya, karena instruksinya tadi langsung halo Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya kan karena di sini sudah ada sumbernya ya sumbernya kita tanya misal ya karena kita itu anggap kita itu orang bingung tentang beli barang. Apakah boleh beli barang ke marketplace Shopee? Eh, Misalnya, misal. Nah, ini kita berikan pertanyaan dan juga lebih spesifik. Dan kalaupun boleh, misal, kalaupun boleh ya, bagaimana ketentuannya? Ketentuannya. Nah, ini. Nah, nanti kita akan mengetahui jawabannya berdasarkan juknis yang berlaku. Ya, karena ini tidak asal-asalan. Ya, ini berdasarkan sumber yang berlaku nanti. Kita tunggu saja Bapak Ibu hasilnya. Eh, Masih proses. Nah, ini jawabannya adalah halo Pak Ibu, saya asisten ini sudah pembelian barang secara online melalui marketplace sana diperbolehkan. Namun Bapak Ibu harus mematuhi tata urutan. Nah, ini nah, ini prioritas aplikasi pembayaran. Nah, ini kan ada sumbernya. Seperti pertemuan sebelumnya, boleh ini dihilangkan ada kan menghilangkan ini. Tapi kalau ada ininya juga bagus. Tapi kalau saya hasilnya lupa tadi enggak di ada SPJ-nya, ada ketentuan biayaannya, ongkos kirim. Nah, ini lengkap. Misal ya kita pertanyakan random. Kalau saya beli hmm, beli papan tulis misal, papan tulis karena kita anggap kita itu orang awam ya, orang awam, nggak tahu whiteboard ya, nggak tahu papan tulis putih ya. Anggaplah papan tulis yang warnanya putih itu loh. Ya, misal seperti itu ya, karena kita menyimulasikan diri sampai saya itu terlalu semangat ini ya, mensimulasikan diri dalam menjadi orang awam. Ya, kalau saya beli papan tulis yang warnanya putih itu loh,
Bolehkah? Nah, kita lihat jawabannya nanti. Nah, ini lagi proses. Nah, ini pembelian papan tulis. Ya, ini jawabannya adalah sangat diperbolehkan ya. Di ketentuannya, tata cara pengadaannya sudah ada. Lalu misal kita pertanyakan random juga. Misal saya beli apa ya, kue dan eh, dan minuman. Misal loh ini ya, misal minuman dari eh, toko seperti Alfa dan Alfamart dan Indomaret. Kita pertanyakan random saja dulu. Kita tes ya. Itu gimana? Misal seperti ini. Kita pertanyakan random nanti untuk menguji kekonsistenan asisten ini. Karena eh, sangat disayangkan kalau kita itu tidak mengacu sesuai juknis ya. Nah, ini jawabannya adalah diperbolehkan selama ini memperhatikan aturan. Nah, ini pembiayaan konsumsi ini dianggarkan, dicatatkan ya. Ini ada non rutin, non fisik ya. Syarat kegiatannya ada, metode pengadaannya ini diwajibkan prioritaskan pengadaan melalui e-purchasing line. Ini eh, misal ya, Bapak Ibu mau tanyakan apa saja barang ini yang ada di purchasing. Ini tinggal copy. Misal, ada ketentuannya juga lengkap. Misal Bapak Ibu mau tanya, misal, oh jangan misal, eh, apa saja barang-barang yang ada di yang biasanya umum dan banyak dibeli oleh sekolah. Nah, ini ketentuannya ya. Ini kita kan tidak pakai spesifik ya, spesifik. Cuma hanya ada toko, nama toko. Ini ada syarat kegiatannya ya. Ini kan pertama diperbolehkan ya pada dasarnya, tapi harus mengacu aturan ya pembelanjaannya. Ini salah satunya. Syarat kegiatannya yang mau diadakan itu ini hanya boleh dibiayai oleh dana pihak bos dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut itu melibatkan pihak eksternal ya, instansi pemerintah atau kalau itu internal, pihak internal sendiri itu tidak boleh ya, berarti seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu eh, spesifik misalnya mau saya beli kue minuman di toko bla 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 dengan anggota para guru dan kepala di apa namanya itu lembaga kami itu kalau sudah masuk ke ranah internal maka kemungkinan besar kalau melihat ini tuh ditolak ya karena kita di sini pertanyaan random umum maka ini diberikan keterangan rinciannya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tanya itu sejelas-jelasnya wis pertanyaannya apa, kegelisahannya apa.
Nah, untuk di sini kita sudah tanya, nah ini bahan habis pakai, ini sudah lengkap semuanya. Ini ada keterangannya. Ini ada tawaran lagi, apakah ada barang spesifik yang sedang Bapak Ibu cari? Nah, ini Bapak Ibu boleh bilang di situ ya. Misal karena kita sudah menginstruksikan hanya tentang BOS dan RKAM, ya, IDM dan RKAM. Coba kita tes tentang pembelajaran ya, coba. Karena kita sudah mengujinya tidak boleh menjawab selain konteks ini. Kita coba tanya pembelajaran. Bagaimana cara mengajar dengan deep learning? Misalnya, karena ini pertanyaan random, ya. Eh, kita sudah belajar banyak tadi tentang bagaimana melihat atau memetakan urutan-urutannya. Nah ini ya tulisannya. Mohon maaf saya di program khusus hanya untuk mendampingi Bapak Ibu urusan IDM dan penyusunan RKAM berdasarkan juknis terbaru. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan di luar topik. Padahal, nah ini ya. Ini sudah kita kunci. Udah bukan ya? Untuk promnya nanti saya, insya Allah saya selipkan di deskripsi. Oke, terima kasih atas kontribusinya. Bapak Ibu melihat video saya ini termasuk kontribusi saling berbagi ya. Kalau ada kawan, Bapak Ibu tanya tentang gimana, boleh Bapak Ibu tanya di sini atau bagikan langsung videonya. Ya. Di sini misalkan ada lagi hal yang bermanfaatnya. Di sini ada titik tiga kan ya di sini ya. Di sini boleh Bapak Ibu bagikan percakapan, misalkan ada hal penting yang mau di-share ke kawan ya, kawan sesama pengelola bos, boleh ya bagikan percakapan, boleh download PDF atau ekspor ke dokumen, boleh. Oke, terima kasih dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.